Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Arya Susman selaku guru mata pelajaran ekonomi, izinkan kami untuk mempresentasikan dan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan tentang materi manajemen. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada perkenalan diri yang akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Oke, nama saya Dea Smita, absensi 5. Perkenalkan, nama saya Ditya Nisa, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Kila Maulidiawan, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah, nomor absen 18. Oke, itu nama anggota kelompok kami yang kebetulan kami beri nama kelompok Aristoteles. Oke, pertama kami akan memaparkan tentang pengertian manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno yang berartikan seni melaksanakan atau seni mengatur. Lalu ada juga pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Mary Parker Follett. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan masalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Lalu yang berarti bahwa seorang manajer memiliki fungsi untuk mengatur dan mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu yang kedua ada Ricky Wegriven. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran-sasaran atau goals yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Maksudnya efektif itu adalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan maksud efisien adalah sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan atau yang telah ditentukan waktunya gitu. Lalu yang ketiga ada George R. Perry. Nah, beliau ini mendefinisikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang di dalamnya terdapat beberapa tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga pengawasan untuk menentukan dan menciptakan untuk menentukan dan mencapai suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang telah ada. Lalu yang terakhir ada Luther Gulick. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses, beliau mendefinisikan bahwa manajemen merupakan sebuah pemahaman bagaimana dan mengapa seseorang melakukan kerjasama untuk mencapai dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Lanjut. Daripada itu semua, ada 3 pengertian istilah manajemen, yaitu pertama ada manajemen sebagai suatu proses, lalu yang kedua ada manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, lalu yang ketiga ada manajemen sebagai suatu seni atau art, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Nah, maksudnya ini yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yaitu jadi ada suatu proses pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Nah, maksudnya itu adalah fungsi manajemen ini adalah untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha tiap individu untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua itu ada manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen itu, maksudnya adalah segenap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas manajemen itu dalam suatu badan usaha, itu disebut dengan manajemen juga. Lalu yang ketiga, manajemen sebagai suatu art atau seni, itu jadi ada segelintiran atau segolongan ahli yang berpendapat bahwa manajemen itu merupakan suatu seni, dan juga ada beberapa ahli itu berpendapat bahwa manajemen itu sebagai suatu ilmu pengetahuan.
Nah, dari tiga pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni atau ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan para anggota organisasi dan juga pengguna sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, daripada itu semua, ada 5 pokok pikiran penting yang ada dalam manajemen. Nah, yang pertama itu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua merupakan kerjasama antara sekelompok orang. Lalu yang ketiga merupakan keterkaitan antara seni dan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat dilakukan secara sistematis, terkontrol, terpadu, dan juga konsisten. Dan yang terakhir adanya pembagian kerja secara tegas dan jelas. Dan yang kedua ada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu terbagi menjadi 3 yang terbentuk piramida. Dari 3 tingkatan manajemen tersebut, saya akan jelaskannya satu persatu. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak. Yang pertama dikenal dengan istilah executive officer. Yang kedua, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Yang ketiga, contoh CEO atau Chief Executive Officer, CEO atau Chief Information Officer, dan CFO atau Chief Financial Officer. Yang kedua, middle management, atau lebih dikenalnya manajemen menengah. Yang pertama, manajemen menengah mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Yang kedua, jabatan yang termasuk manajer menengah yaitu kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Dan yang terakhir, manajemen lini pertama. Yang pertama, dikenal dengan istilah manajemen operasional. Yang kedua, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawaskan karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Dan yang ketiga, mereka sering disebut sebagai penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, dan yang terakhir manajer departemen. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Fungsi ini dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap planning ini, manajer akan memulai dengan menjawab 6 pertanyaan mendasar, yaitu 5W tambah 1H. Apa aja sih 5W tambah 1H itu dan apa contoh pertanyaannya? Jadi yang pertama ada what. Contoh pertanyaannya itu apa yang mau dicapai perusahaan dan apa aja sih tujuannya. Yang kedua, why. Contohnya yaitu kenapa tujuan tersebut dipilih. Yang ketiga ada where, di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat ada when, kapan target penyelesaian pekerjaannya. Yang kelima ada who, yaitu siapa aja orang-orang tertentu yang dipilih untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir ada how, yaitu bagaimana cara melaksanakan pekerjaan tersebut. Manfaat dari fungsi perencanaan ini yaitu yang pertama, semua tindakan akan lebih terkoordinir. Lalu situasi darurat akan dapat terhindari karena udah diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, metode kerjanya yang lebih efektif dan efisien. Lalu keempat, sebagai pengawasan dalam menghasilkan standarisasi. Dan terakhir, manajemen jadi selalu memperhatikan tujuannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Ini bertujuan untuk membagi kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Ada beberapa bentuk organisasi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama yaitu organisasi garis, yaitu bawahan bertanggung jawab secara langsung pada atasannya. Yang kedua yaitu organisasi fungsional yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga ada organisasi garis dan staf yang memberi wewenang pada pimpinan untuk komando pada bawahan.
Selanjutnya ada fungsi ketiga yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Artinya yaitu menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di fungsi actuating ini ada 3 gaya pelaksanaan kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter, artinya seorang pemimpin tidak melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu demokratis, artinya pemimpin melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada bebas, yaitu pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada bawahannya. Jadi tugas si pemimpin ini cuman ngawasin, terus ngasih arahan dan masukan. Fungsi pelaksanaan antara lain, pertama mengikuti perintah manajer sesuai tujuan, lalu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang agar orang lain menyukai pekerjaannya, lalu yang terakhir agar orang lain dapat memelihara, memupuk, dan meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Seperti yang kita tahu, kadang pelaksanaan ini suka nggak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi disinilah manfaat dari fungsi pengawasan, yaitu bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, mengoreksi kesalahan yang ada, dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi pengawasan ini, yaitu yang pertama membuat standar perencanaan, lalu menyusun schedule atau jadwal kerja, mengawasi pelaksanaan kerja, melakukan tindakan koreksi jika pelaksanaan menyimpang dari standar. Nah, selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ini contohnya di OSIS ya. Penerapan fungsi planning itu bisa dilihat dari OSIS yang memiliki tujuan dan analisis cara mencapai tujuan tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, OSIS itu pasti punya tujuan-tujuan ya. Di antaranya misalkan untuk menampung ide atau untuk menciptakan kegiatan positif di sekolah dengan proker-proker yang ada, atau bisa untuk menertibkan sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, OSIS pasti melakukan rapat untuk menganalisis bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai tujuan tersebut dengan baik dan sukses. Penerapan fungsi kedua atau organizing yaitu bisa dilihat dari OSIS yang memiliki divisi-divisi di bagiannya masing-masing. Contohnya kita ambil OSIS mau bikin acara 17-an. Nah, di acara 17-an itu kan pasti ada pembagian tugas-tugas ya ke divisi-divisi yang ada. Misalnya, divisi dokumentasi bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan yang ada seperti lomba-lomba dan lain-lain. Terus mungkin ada divisi lain yang bertugas untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan saat lomba-lomba berlangsung. Ada juga divisi yang mengatur pendaftaran peserta, dan masih banyak lagi. Penerapan fungsi ketiga atau actuating itu bisa dilihat dari tugas ketua OSIS ya. Seperti yang kita sudah dengar sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fungsi pelaksanaan itu untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini penerapannya di OSIS yaitu ketos yang memimpin atau mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Yang terakhir yaitu penerapan fungsi controlling, yaitu OSIS akan mengawasi jalannya sebuah kegiatan. Gimana tuh maksudnya? Kita ambil misalnya di kegiatan OSIS yaitu PTN Expo yang kemarin. Jadi pada saat PTN Expo itu ada anggota OSIS dari divisi Korlap yang datang ke kelas Poli PS 4 untuk membantu kelas kami supaya bisa masuk ke ruang Zoom meeting PTN Expo. Nah, jadi dia yang membantu mencari laptop, dia membantu menghubungkan ke Zoom meeting-nya, dia juga yang membantu mengurus sound system supaya anak-anak di kelas itu bisa mendengarkan apa yang sedang dijelaskan. Ini membuktikan bahwa OSIS melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas 10 IPS 4 supaya kita bisa mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya Gila. Oke, selanjutnya ada prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan lagi sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dari situasi
situasi yang berubah. Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari 14, yaitu ada 14. 1. Pembagian kerja yang harus mengarah ke spesialisasi. 2. Otoritas atau wewenang, artinya manajer harus memberi perintah pada bawahannya untuk menyeleksi pekerjaan. 3. Disiplin, artinya anggota organisasi harus patuh terhadap peraturan yang ada di organisasi. 4. Kesatuan perintah, maksudnya setiap karyawan hanya mendapat satu perintah untuk satu pekerjaan. 5. Kesatuan arah. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah sebagai balas jasa karyawan. 8. Pemusatan, misalnya sentralisasi. 9. Jenjang jabatan yang sering digambarkan dengan badan organisasi. 10. Tata tertib. 11. Kesamaan, yaitu para manajer harus bersahabat dan adil kepada semua bawahan. 12. Kestabilan staf karena berputaran karyawannya yang terlalu sering tidak baik untuk perusahaan. 13. Inisiatif, artinya bawahan harus diberikan kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencananya walau bisa saja ada kesalahan. Dan yang terakhir 14. Semangat KOPS, yaitu semangat kerja sama kelompok untuk menimbulkan rasa bersama. Oke, selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ini ada 5, yaitu ada bidang produksi, ada bidang keuangan, ada bidang pemasaran, bidang administrasi, dan juga bidang sumber daya manusia atau bidang personalia. Yang pertama ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini merupakan kegiatan pengaturan secara maksimal dari faktor produksi, seperti faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Agar apa? Agar dapat menciptakan dan menambah daya guna suatu barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen produksi yaitu perancangan sistem produksi dan juga pengendalian sistem produksi. Lalu yang kedua ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini merupakan kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi, pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan konsumen. Lalu hal yang perlu diperhatikan yaitu riset pasar, segmentasi, targeting, dan positioning, lalu bauran pemasaran, terus kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada manajemen keuangan, itu manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunanya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, ini berkaitan dengan sumber dana, penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Lalu yang keempat ada manajemen administrasi, yaitu memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, lalu penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lain. Hal yang harus diperhatikan yaitu pengadministrasian kegiatan, pemakaian alat-alat perkantoran, dan pemeliharaan organisasi. Lalu yang terakhir, itu yang kelima, ada manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia, yaitu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan. Nah, ini berhubungan dengan penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, dan juga motivasi. Oke, yang terakhir di pembahasan yaitu unsur-unsur manajemen. Menurut Harrington Emerson, ada 5 unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia atau man. Ini dianggap sebagai sumber daya yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusianya. Yang kedua ada uang atau money. Merupakan unsur yang juga sangat penting karena diperlukan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga ada bahan atau materials. Diperlukan untuk menciptakan produk, misalnya kayak padi atau jagung, itu membutuhkan bibit, lalu butuh pupuk dan pestisida. Yang keempat ada mesin atau machines.
menjadikan proses produksi lebih efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir ada metode atau methods. Ini mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Metode ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, tadi sudah selesailah pemaparan kami. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Oke, soal nomor 1 yaitu pengertian manajemen menurut Stoner adalah A. Manajemen adalah seni menyelesaikan masalah melalui orang lain. B. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu yang C. Manajemen adalah usaha manusia untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Lalu yang D. Manajemen adalah proses pembagian pekerjaan untuk mencapai hasil. Nah, jawabannya itu B, karena kalau A tadi itu pengertian menurut Mary Parker Follett, lalu kalau C tadi itu pendefinisian menurut Luther Gulick. Oke, soal selanjutnya, soal yang kedua. The manager is ability to work with other people and to work effectively as a group member are needed by all managers, but are especially important for blank. Artinya, memanajemen adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan kemampuan untuk bekerja secara efektif sebagai sebuah grup. Ini dibutuhkan oleh semua manajer, tetapi yang paling penting yaitu untuk A. First line manager, B. Top manager, C. Middle manager, D. Non manager, E. Lower manager. Jawabannya adalah yang B. Tingkatan manajemen yang tepat adalah manajer puncak atau top manager. Top manager, yaitu pimpinan tertinggi dari seluruh kegiatan suatu organisasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen. Contohnya seperti direktur, presiden direktur, dan lain-lain. Jadi si top manajemen ini harus memiliki kemampuan manajemen karena dia ini yang mengatur jalannya organisasi. Kalau misalkan dia nggak punya kemampuan manajemen, maka bawahannya itu otomatis pekerjaannya akan acak-acakan. Itu sebabnya top manager harus memiliki kemampuan manajemen. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Arya Susman selaku guru ekonomi yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sekalian yang sudah membantu melancarkan presentasi kali ini. Semoga kelompok Aristoteles mendapatkan hasil dan nilai yang memuaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.